Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Agi Nugroho Sugiono. Saya merupakan dosen di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Saya mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu administrasi negara di Universitas Airlangga, sedangkan gelar S2 saya dapatkan di University of Edinburgh di bidang kebijakan publik. Saya menjadi dosen honorer di UNAIR sejak tahun 2017 dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya menjadi CPNS. Saya di Departemen Administrasi Publik diperbantukan di mata kuliah Kebijakan Publik dengan kode SON 431 yang dipimpin oleh PJMA Dr. Erna Sridjaningrum. Adapun mata kuliah kebijakan publik merupakan mata kuliah inti dalam program studi kami yang memberikan dasar pemahaman kompleksitas kebijakan publik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar kebijakan publik mulai dari proses pembuatan kebijakan hingga implementasi dan monetnya. Mereka akan belajar tentang peran pemerintah dalam mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan solusi kebijakan, dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut pada masyarakat. Selain itu, mata kuliah kebijakan publik akan membahas peran aktor-aktor non-pemerintah seperti kelompok kepentingan dan masyarakat sipil dalam proses kebijakan. Mahasiswa di dalam mata kuliah ini akan mengikuti berbagai aktivitas seperti diskusi, studi kasus, dan tugas-tugas yang dirancang seperti dalam dunia nyata dalam dunia kebijakan, misalnya membuat policy brief. Adapun capaian pembelajaran prodi yang masuk di dalam mata kuliah kebijakan publik adalah yang pertama pengetahuan. Jadi mahasiswa akan menguraikan pemahaman dalam dinamika kebijakan dan governansi publik yang meliputi birokrasi, organisasi, maupun manajemen sumber daya manusia. Adapun keterampilan khusus yang akan mereka dapatkan yaitu satu, mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa misalnya policy memo, policy brief, policy paper, yang menghasilkan draft-draft kebijakan yang akan diregulasi ke depan. Kemudian mahasiswa juga akan diajarkan untuk bisa mengomunikasikan dan mengimplementasikan hasil analisis kebijakan. Mereka akan melakukan advokasi kebijakan melalui berbagai media. Adapun CPL terakhir yang dipelajari pada mata kuliah ini yaitu mengusulkan ide gagasan reformasi kebijakan, manajemen publik, dan pelayanan publik. Sedangkan untuk CPMK yang khusus dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan publik seperti apa itu kebijakan atau public policy, apa esensinya, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa akan mampu mendiferensiasikan tahapan proses pembuatan kebijakan yang meliputi identifikasi masalah, agenda setting, policy formulation, policy design, implementasi, dan evaluasi. Mahasiswa nantinya juga bisa untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Mahasiswa nanti juga akan mampu untuk menghubungkan konteks sosial politik, mempelajari faktor-faktor seperti politik, budaya, ekonomi, teknologi, yang tentunya semuanya itu memberikan kontribusi pada kebijakan publik. Adapun pembelajaran pada mata kuliah kebijakan publik akan dilakukan dalam 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Mata kuliah perkuliahan meliputi 1. Definisi dan konteks kebijakan publik, proses kebijakan publik, aktor dalam kebijakan publik, bentuk-bentuk kebijakan publik, ini kita menjadi 2 minggu, kemudian rasionalisasi kebijakan publik, politik dalam kebijakan publik. Setelah itu mereka akan mengikuti UTS yang berupa paper base ya. Dan setelahnya mereka akan diminta menyiapkan policy brief yang nanti akan menjadi UAS. Dalam selang waktu antara UTS dan UAS, mereka akan mengikuti mata kuliah dengan tema market dalam kebijakan publik dan governansi, kebijakan publik dan teknologi informasi, implementasi kebijakan publik, pengawasan kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, dan yang terakhir adalah analisis kebijakan publik. UAS tadi adalah berupa policy brief. Policy brief ini dibentuk seperti dunia nyata ketika mereka harus
memberikan influence terhadap aktor-aktor kebijakan untuk mengubah kebijakan menjadi lebih baik. Adapun metode yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama diskusi kelompok, studi kasus, simulasi kebijakan, debat kebijakan, analisis kebijakan, penelitian mini mandiri untuk policy brief mereka, presentasi mahasiswa, penggunaan teknologi seperti LMS, OER, dan yang terakhir dalam bentuk policy brief. Adapun media yang digunakan ketika kuliah luring adalah tentu saja LCD, komputer, papan tulis. Sedangkan pada saat kita belajar di luar kelas atau kuliah diselenggarakan secara daring, kita menggunakan Learning Management System e-learning Universitas Airlangga, Open Educational Resources atau OER, e-library, dan aplikasi teleconference. Kemudian materi kulit dapat berupa PPT, buku penunjang, dan e-library. Presensi menggunakan Cyber Campus. Hasil assessment itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama partisipasi sebanyak 10%, tugas-tugas yang harus mereka submit di e-learning itu sebanyak 20%, UTS paper base sebanyak 30%, dan UAS berupa policy brief sebanyak 40%. Inovasi yang kami berikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah case based study. Jadi di setiap pertemuan, setiap minggu kita membahas tentang kebijakan-kebijakan nyata yang ada di Indonesia maupun mancanegara, dan itu akan diformulasikan dalam bentuk policy brief yang mana mahasiswa akan diposisikan sebagai analis kebijakan. Sekarang mari kita coba lihat bersama bagaimana saya memberikan materi dalam kelas perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat adik-adik semua. Kita ketemu lagi di kelas kebijakan publik ya. Ini merupakan pertemuan ke-10 yang mana kita akan membahas soal kebijakan publik dan teknologi informasi, terutama yang berhubungan dengan Internet of Things dan Big Data. Karena sebagaimana yang kita tahu ya, dengan perkembangan teknologi itu tentu akan berdampak pada segala macam proses yang terjadi di kebijakan publik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pertemuan ke-10 ya, setelah kemarin kita membahas soal kebijakan publik dan globalisasi. Nah, adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini itu adalah nanti diharapkan teman-teman mahasiswa itu dapat menguraikan dampak perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi terhadap proses-proses yang ada dalam kebijakan publik. Detail mengenai hal-hal yang bisa dilihat pada RPS kebijakan publik ya. Kita masuk pertemuan ke-10 ya. Nah, ini ya. Dan teknologi informasi yang mana nanti kita akan berdiskusi selama kurang lebih 170 menit ya, by Zoom dan juga by LMS ya. Nanti kalian juga ada diskusi kelompok, sekaligus ada studi independen, belajar mandiri dengan bacaan masing-masing. Nah, ini struktur materi kita pada hari ini. Kita bahas tentang definisi IoT dan Big Data, kemudian dampak terhadap kebijakan publik. Kita juga bahas terkait studi kasus kebijakan publik yang didukung IoT dan Big Data. Kita juga bahas tantangan, dan terakhir kita akan mendiskusikan bagaimana mengoptimalisasi kebijakan publik tentunya dengan dukungan TIK mutakhir saat ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi ya, minggu lalu seperti biasa, saya minta adik-adik untuk membaca sesuatu ya yang berhubungan dengan topik hari ini. Kira-kira dari kalian apakah ada yang ingin menyampaikan insight dari bacaannya? Silakan. Oke, silakan Lisa. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Agi. Jadi yang saya baca kemarin itu tentang Internet of Things. Jadi di sini itu dijelaskan, yang saya pahami itu, jadi Internet of Things itu sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Jadi selanjutnya, IoT ini tuh mempunyai hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini tuh sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device.
perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Seperti itu, Pak Agi. Terima Oke, kasih. bagus sekali Lisa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, memang things itu hubungannya dengan benda-benda ya, yang itu terdigitalisasi dan juga terhubung ke internet, koneksi sehingga dia bisa melakukan proses datafikasi ya. Mungkin ada lagi yang membaca untuk topik hari ini. Mungkin ada yang bahas tentang big data atau mungkin dampaknya terhadap kebijakan publik. Silakan adik-adik bisa resign atau langsung menyalakan kamera. Ya, Mbak Dia silakan. Baik, terima kasih Pak Agi. Jadi sebelum masuk ke kelas ini, saya sempat membaca buku tentang Internet of Things for Smart Cities, Technologies, Big Data, and Security. Nah, di buku ini tuh lebih memberi kita insight tentang studi case dari negara-negara maju dan juga beberapa negara berkembang tentang gimana mereka tuh mengimplementasikan IoT ke smart cities mereka, terlebih penggunaan teknologi Big Data and Security. Jadi dari teknologi Big Data and Security ini mereka kayak memanfaatkan data-data tersebut gimana caranya untuk diimplementasikan ke smart city, ke kota mereka, utamanya sih kalau dari yang saya baca itu di ibu kota. Jadi benar-benar kotanya itu makin terintegrasi gitu. Contohnya dari yang paling gampang itu transportasi publik dan juga telekomunikasi. Itu sih Pak yang dari saya baca. Terima kasih dia, penjelasannya sangat menarik sekali ya. Bahkan tadi sempat membandingkan antara negara mungkin income tinggi dengan mungkin yang masih berkembang. Saya kira memang ada disparitas di antara jenis-jenis negara ya. Karena tentu saja perkembangan teknologi itu juga harus diikuti oleh income, infrastruktur, dan sumber daya lainnya. Oke, menarik sekali bacaannya ya. Nanti teman-teman yang belum berkesempatan untuk memberikan insight bacaannya nanti bisa ditaruh di Hebat ya, di e-learning. Nah, tadi seperti yang dibahas oleh dia dan juga Lisa ya, memang Internet of Things itu tidak lagi berupa alat komunikasi saja ya. Jadi seperti HP atau mungkin tablet atau komputer ya. Tapi sekarang benda apapun itu selama dia bisa terkoneksi dengan internet ya, dia terdigitalisasi, dia juga bisa disebut sebagai IoT. Jadi sebenarnya nggak cuma alat komunikasi aja nih ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di benda sekitar teman-teman yang mungkin sudah masuk ke dalam kategori IoT nih. Benda apa nih misalnya nih? Pak, kalau smartwatch bisa nggak ya masuk? Wah, ini Arta pakai smartwatch ya. Smartwatch itu juga salah satu IoT ya. Kalau dulu mungkin arloji itu digunakan untuk melihat waktu ya, tapi sekarang itu juga bisa untuk merekam banyak sekali data. Misalnya data seperti merekam jejak langkah ya, detak jantung ya, ataupun bisa juga digunakan untuk mengontrol konsumsi kita. Baik sekali Arta ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang bisa mengidentifikasi IoT di sekitarnya. Nah, coba dilihat di keselilingnya tuh. Kira-kira ada nggak yang benda yang masuk ke IoT? Di Arta udah Kalau ngasih Ya, contoh Pak. satu. smartphone, Pak, Kalau Oh ya, satu-satu ya adik-adik ya. Silakan tadi Mas Video nih. ya, ya baik Bapak. Jadi menurut saya untuk penerapan IoT di kebijakan publik ini, menurut saya seperti CCTV Pak di jalanan karena CCTV ini kan juga sekarang terintegrasi ke aplikasi untuk bisa diakses ke warga di suatu kota seperti itu. Kalau di Surabaya sih menurut saya Iya, iya. contoh penerapannya itu ya di CCTV itu karena sudah ada aplikasinya Pak seperti itu. Bagus sekali Mas Video ya. CCTV itu juga termasuk IoT ya. Jadi memang CCTV itu misalnya kok di jalan raya itu juga bisa merekam kecepatan ya. Dia dia semacam speed gun gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mengendarai terlalu cepat gitu ya di jalan, apalagi jalan tol ya. Kalau sudah melebihi batas speed itu nanti pasti otomatis kalian akan terekam dan ya bisa jadi nanti kalian didenda di akhir perjalanan ya. Jadi juga harus hati-hati karena memang eh, sesuatu yang bersifat digital itu tanpa ampun ya. Nah, jadi syaratnya menjadi IoT itu tentu yang pertama ada benda ya. Kemudian dia ada intelligence. Intelligence itu maksudnya dia dia punya kemampuan untuk merekam sesuatu ya, bisa merekam tadi ya speed ya, merekam jejak langkah dan sebagainya. Terus kemudian ada network. Jadi dia terkoneksi dengan internet ya. Kayak tadi misalnya contoh yang diberikan Mas Video Bramanta ini CCTV itu kan dia terkoneksi juga dengan sistem yang ada di kantor kepolisian. Makanya mereka bisa melakukan e-tilang ya.
Nah, ini sekarang IoT itu pasti nanti akan menghasilkan big data. Mungkin teman-teman sering mendengar gitu ya di media gitu ya, di koran gitu ya, orang menyebut big data, tapi sebenarnya apa sih big data itu ciri khasnya? Mungkin ada yang bisa menyebutkan sedikit nggak? Oke, ini saya mau tanya yang mungkin belum belum aktif ini ya, Mas Faris coba, Mas Faris, apa yang Mas Faris ketahui tentang big data? Kalau misalkan kayak kumpulan data-data yang COVID gitu Pak, waktu zaman-zamannya COVID, itu kan banyak sekali ya data-data yang dikumpulkan. Misalkan data angka COVID per hari ini tuh berapa, nah itu kira-kira masuk bagian dari big data nggak ya Pak? Ah, itu tepat sekali ya. Jadi data kesehatan ya, salah satunya kemarin ketika COVID ya. Nah, ini kan Anda lihat bagaimana kita memutuskan kapan PSBB dulu ya, kapan memutuskan untuk restriksi perjalanan, itu salah satunya karena data COVID yang sangat besar sekali. Jadi bayangkan saja di Indonesia itu data penduduk kurang lebih 270 juta jiwa ya, belum lagi penduduk-penduduk dunia ya yang dikontrol oleh WHO, itu tuh datanya sangat besar sekali ya. Karena datanya sangat besar, makanya sangat sulit sekali untuk dianalisis secara manual. Makanya kalau teman-teman memanfaatkan big data itu biasanya menggunakan software ya supaya mempermudah ya. Nah, dengan banyaknya data yang sangat besar itu, kita dengan mudah itu bisa melihat sebuah tren gitu ya. Misalnya, oh ternyata kalau menjelang hari raya itu tren mobilisasi masyarakat itu bisa sangat tinggi. Ya karena itu terdeteksi oleh data yang masuk gitu ya. Entah itu masuk lewat jalan tol, entah itu masuk lewat GPS mereka gitu ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan big data. Tapi pada dasarnya yang dikatakan Mas Faris itu benar ya, karena big data itu ciri khasnya adalah dia volumenya besar, terus terdiri dari berbagai macam varietas jenis ya, bisa berupa foto, video, teks gitu ya, atau statistik ya. Jadi banyak sekali dan velocity itu adalah kecepatannya ya. Jadi kecepatan kecepatan update data itu sangat-sangat besar, apalagi setelah semua benda itu menjadi Internet of Things ya. Jadi Internet of Things dan Big Data tuh relatif berkesinambungan. Nah, terus kita kembali ke mata kuliah kita ya, kebijakan publik. Lah, kebijakan publik itu pasti akan terdampak dengan adanya IoT dan Big Data gitu ya. Jadi misalnya tadi yang dibahas oleh Mas Lidio nih, ini tentang supervisi. Nah, tadi CCTV itu termasuk dengan ini ya, supervisi gitu ya. Nah, itu karena pengawasan itu dilakukan dengan teknologi yang mengawasi 24 jam aktivitas manusia ya. Jadi misalnya kalau ada juga di luar negeri ya, misalnya di Singapura itu sensor gedung ya, ketika terjadi kebakaran tuh udah integrated mereka dengan pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya ada api, kemudian air tuh bisa turun gitu ya, lah itu nanti langsung menghubung dengan kebakaran ya, dan mereka bisa langsung datang. Nah, kemudian ada regulasi publik ya. Regulasi publik ini jadi lebih cepat. Kenapa? Karena kalau dulu orang harus misalnya membahas aturan apa harus rapat di hotel. Sekarang sebenarnya bisa lebih diminimalisir ya. Jadi kita bisa membuat regulasi ya, ngedraft bersama. Ini kebetulan saya juga punya pengalaman dulu di Jakarta ya. Itu kita bisa melakukannya dengan dari jarak jauh. Jadi ada flexible working juga di sini. Nah, kemudian efek IoT dan big data itu juga terjadi pada eksekusi pelayanan publik. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa pelayanan publik itu yang jadi sangat cepat sekali ya, efektif, efisien, berkualitas, itu manfaatkan IoT dan big data. Coba, mungkin ada yang bisa ngasih contoh ke teman-teman sekalian. Apa tuh? Ya, pelayanan publik Permisi memanfaatkan Pak. big data. Ya, video silakan. Iya, jadi menurut saya untuk eksekusi layanan publik yang menggunakan big data atau IoT itu seperti pada saat kita mau mendaftar atau memperpanjang paspor. Kalau Hmm. dulu kan sistemnya memang kita harus antri, maksudnya kita datang langsung ke lokasi dan harus mengantri. Kalau sekarang kan eh, bisa by aplikasi, jadi untuk registrasi dan lain-lain memang melalui prosesnya online saja. Jadi kita datang ke kantor itu hanya untuk foto dan mengambil paspornya. Seperti itu Pak Layanan yang saya tahu. kependukan seperti paspor ya. Ya, benar sekali Mas Bram ya. Jadi kalau dulu orang ngantri paspor tuh datangnya subuh loh. Tapi sejak sejak dibuat sistem gitu ya, jadi mereka tinggal datang tuh sesuai dengan jam tiket gitu ya. Jadi itu sangat sangat memudahkan sekali. Tentu dengan banyak kekurangan ya sampai saat ini ya. Misalnya seperti
kapasitas dari kantor-kantor yang itu mendapatkan request sangat banyak, itu tentu harus nanti dipikirkan ya. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Coba ada nggak contoh pengambilan keputusan itu yang dibantu sekali oleh IoT dan Big Data? Apa misalnya? Keputusan pemerintah yang dibantu oleh IoT dan Big Data. Oke, apa mungkin? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Ya, Arta silakan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kan ada tahap-tahapnya seperti yang pertama itu data. Data misalnya saya ambil terkait dengan laporan data kekerasan seksual di kampus gitu ya Pak. Terus kemudian Hmm. selanjutnya ada informasi. Informasi ini ditunjukkan melalui adanya survei dari Kemendikbud dan juga hasil dari Komnas Perempuan atas laporan kekerasan seksual itu. Terus yang tahap ketiga ada knowledge itu ternyata kita bisa tahu patternnya kekerasan seksual itu ada di masing-masing kampus. Dan akhirnya ada wisdom atau kebijakan, yaitu munculnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, agar tiap kampus itu memberikan kebijakan khusus terkait dengan kekerasan seksual. Oke, bagus sekali contohnya Arta ya. Jadi memang pemberantasan kekerasan seksual itu juga dibantu dengan IoT Big Data ya. Terutama ketika ada banyak sekali kasus itu bermunculan gitu ya, dan orang-orang memberikan reaksinya itu di media sosial, lah itu sebenarnya bisa dihitung ya dengan sangat cepat. Makanya keputusan itu harus segera diambil. Nah, ini saya ngasih contoh lagi yang misalnya terhubung dengan krisis itu misalnya bencana alam gitu ya. Jadi kalau ada notifikasi bahwa oh ada gempa gitu ya, itu langsung ngambil keputusan segera mengungsi gitu ya. Yang itu disebarkan lewat SMS atau lewat media sosial ya. Nah, jadi dengan adanya IoT dan Big Data tuh sebenarnya kita juga bisa berkolaborasi secara meluas. Ya, ambil contoh misalnya sekarang kolaborasi kita bayar bayar listrik, bayar air itu bisa dilakukan misalnya lewat e-commerce. Jadi ini sebenarnya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan proyek swasta ya, yang mana itu juga jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Lah ini saya lanjut beberapa contoh studi kasus ya, IoT dan Big Data dalam kebijakan publik. Nah, contohnya misalnya seperti Smart City ya, yang teman-teman tahu ya. Jadi Smart City itu sebenarnya tidak hanya instalasi teknologi ya, tapi juga mengontrol supaya masyarakat itu juga ada perubahan sikap gitu ya. Jadi misalnya kemarin ya eh, di Jakarta itu lagi banyak ini ya polusi ya udara. Lah itu terjadi kalau ada smart city ya itu langsung pengambilan keputusan bisa dilakukan. Misalnya memperbanyak yang WFH gitu ya. Lah itu datanya secara real. Kemudian kesehatan cerdas ya. Jadi ini lewat integrated app ya, teman-teman pasti kemarin punya Peduli Lindungi ya. Lah ini salah satu penerapannya ya. Kemudian ke depan itu kalau kalau besok Anda diperiksa oleh dokter gitu ya, biasanya ditanyain apa sama dokter kalau periksa gitu ya? Ditanyain apa tuh adik-adik? Tanya ini enggak? Iya, Hasna. Dia. Mungkin itu Pak, kayak sehari-hari makannya apa, sering olahraga atau tidak gitu Pak. Nah, jawabnya biasanya gimana? Pakai feeling Jawabnya, ya. iya. Iya, ya pakai feeling ya. Jadi kalau ke depan itu besok mungkin dokternya meriksa lihat app sekalian gitu ya. Itu rajin olahraga tuh gerakan setiap harinya seperti apa, makan seperti apa gitu ya. Transportasi cerdas ya. Ini udah banyak terapkan di banyak negara maju seperti Singapura, UK, Jepang gitu ya. Itu semuanya integrated ya. Bahkan transportasi cerdas itu bukan hanya yang sifatnya besar aja seperti bus atau tram gitu ya, tapi juga bisa mengintegrasikan ke sepeda. Jadi kalau misalnya dengan sepeda itu kita bisa menghemat berapa waktu dan juga energi yang dibutuhkan gitu ya. Lingkungan ya, ini juga salah satunya di Surabaya gitu ya. Jadi kalau sampahnya sudah numpuk itu biasanya akan terekam di sistemnya wali kota sehingga ada penanganan-penanganan khusus gitu ya. Nah, IoT dan Big Data itu sendiri juga bukan berarti tanpa tantangan ya. Ini ada beberapa tantangan. Yang pertama itu soal privasi ya. Tentu karena semakin diserap data kita tuh tentu orang bisa tahu ini sebenarnya ya. Misalnya kayak Mas Faris ini kebiasaannya apa ya? Kebiasaannya bangun pagi, bangun jam berapa itu sebenarnya bisa terekam gitu ya. Nah, ini tentu harus ada regulasi yang melindungi tentang privasi. Keamanan siber ya. Jadi misalnya seperti kayak data bocor gitu ya. Lah ini sering terjadi juga di Indonesia dan tentu kita harus memikirkan keamanan. Jadi bayangkan saja kalau misalnya data KTP kalian bocor gitu ya. Data KTP itu kan ada tanggal ulang tahun ya, ada alamat. Bisa jadi itu nyambung dengan aplikasi
e-banking kalian ya. Ini mudah-mudahan di antara teman-teman ini nggak ada yang password ATM-nya ulang tahun ya, karena itu mudah sekali untuk dibobol ya. Kemudian tentang regulasi ya, masih banyak regulasi itu yang belum dibuat ya, jadi itu harus dilakukan. Jadi misalnya regulasi soal manajemen tata kelola data yang lebih spesifik gitu ya. Nah, adanya baru satu data, tapi untuk yang spesifik saya kira belum. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan yang ada? Itu yang pertama adalah manajemen data yang efektif. Ya, jadi Indonesia ini negara yang sangat besar, penduduknya banyak, mobilisasinya juga luar biasa besar ya. Makanya data tuh selalu terupdate setiap detik, setiap waktu. Dan kalau manajemen datanya nggak bagus itu bisa terjadi perbedaan data. Pada intinya kalau beda data itu dipakai buat membuat keputusan itu tentu nanti bisa keliru ya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia ya. Ini juga ya mungkin teman-teman ini masuk ke generasi Z ya. Tapi kalau kalau generasi yang tua itu tentu challenging juga untuk bisa untuk mengedukasi mereka supaya pakai IoT dan big data tuh dengan lebih ini ya aman ya. Kemudian pengembangan kerjasama ini tentu ya di mana-mana itu perkembangan teknologi selalu lebih dulu daripada munculnya regulasi. Oleh karena itu sangat penting buat pemerintah tuh untuk berkolaborasi terutama dengan perusahaan teknologi atau expert ya yang ada di bidang IoT dan big data. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada kesimpulan nih. Jadi sejak munculnya Internet of Things dan big data, perubahan yang terjadi di kebijakan publik itu terjadi sangat signifikan gitu ya. Supaya layanan publik itu bisa lebih efektif, pengambil kebijakan tuh harus didorong pemahamannya soal IoT. Kemudian ada upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas serta tentunya mengevaluasi kerangka regulasi sesuai perkembangan teknologi. Ya, jadi ini merupakan rekomendasi bacaan yang nanti bisa teman-teman baca ya. Oke, mungkin terakhir ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pak, di Indonesia itu memungkinkan nggak sih Pak di setiap daerah itu eh, menerapkan IoT itu sendiri Pak, terutama di sektor pemerintah kan kalau dilihat dari setiap provinsi aja kan beda kan ya Pak, Ya. kemajuan pelaksanaannya. Menurut Bapak sendiri itu memungkinkan nggak sih Pak? Nah, Terima tentu kasih. tentu butuh butuh ekstra effort ya untuk melakukan itu. Karena kalau misalnya di kota besar mungkin infrastruktur jaringan sudah bagus. Tapi kalau di daerah tantangannya macam-macam nih. Mulai dari mungkin sinyal belum masuk gitu ya, mungkin literasi teknologi belum belum sekuat yang ada di kota. Makanya sebenarnya sekarang itu di banyak seperti kelas-kelas sekarang ya pelatihan tuh bisa dilakukan di mana saja. Karena ini kita berusaha untuk menurunkan gap tadi ya. Nah, salah satunya itu dengan regulasi SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berusaha untuk mengintegrasikan dan juga untuk menutup gap-gap yang ada dengan adanya upaya penguatan untuk pemerintah daerah. Kira-kira begitu, Lisa. Faris mungkin? Iya Pak, mungkin saya pengen nanya, kan penerapan IoT ini kan mungkin aja ya bisa mendisrupsi berbagai pekerjaan kayak gitu Pak. Misalkan kayak yang tadinya pakai cara-cara tradisional diotomatisasi seperti itu. Nah, ini memungkinkan nggak Pak ke guru kayak Pertanyaannya bagus ya dari Faris. Saya kira memang ada sekarang pekerjaan guru itu yang bisa digantikan oleh mesin gitu ya, oleh big data. Tetapi pada dasarnya gini, eh, guru itu sekarang jangan jadi sumber pengetahuan karena pasti kalah ya, pasti kalah dengan internet, pasti kalah dengan AI gitu ya. Nah, guru itu harus menjadi seorang fasilitator, Mas Faris. Konsep saya seperti itu. Jadi kalau sekarang jadi sumber pengetahuan udah keliru tuh. Karena apa? Karena pasti kalah. Lah, tapi para anak didik ya, siswa, mahasiswa itu butuh guidance ya, butuh bimbingan bagaimana mereka tuh menelusuri internet supaya mereka tuh mencapai pengembangan diri sesuai dengan yang dicita-citakan oleh mereka atau orang tua mereka. Lah maka dari itu guru tuh sebenarnya juga diperkuat dengan tools. Jadi misalnya kalau sekarang belajar online tuh statistik tuh akan terekam secara otomatis gitu ya. Berapa menit hadirnya, ikut ngerjakan tugas atau enggak. Lah itu membantu guru untuk sebenarnya untuk mengidentifikasi mana siswa-siswa yang butuh perhatian. Jadi ini juga bisa teman-teman lihat di penerapannya misalnya di aplikasi-aplikasi belajar swasta itu ya itu banyak sekali yang sebenarnya ngasih fitur guru itu supaya punya analisis dan pemetaan yang kuat terhadap siswanya. Kita cukupkan ya. Nanti teman-teman seperti biasa, seperti minggu lalu, silakan mereview bacaan kalian, mereview kuliah ini di Hebat. Sekaligus nanti kalian gunakan waktunya untuk diskusi bersama teman-teman lain yang ada di platform Hebat e-learning ya. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama.
mudah-mudahan sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam, terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Mbak. Ya.